Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Lisa, di Renungan Pemuda pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita angkat satu pujian, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, atas segala berkat penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Engkau masih menjaga bahkan melindungi kami semua dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama, biarlah semuanya itu boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Nya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kira-kira ucapan selamat seperti apa yang tepat untuk kita ucapkan kepada sesama kita sebagai orang percaya di masa Pentakosta seperti ini? Apakah ucapan selamat atas kuasa yang dari atas yang sudah dicurahkan kepada kita? Iya, benar. Saudara-saudara, hari Pentakosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada muridnya sesaat sebelum kenaikannya ke sorga. Janji itu adalah bahwa mereka akan menerima kuasa. Mereka akan menerima kuasa untuk melaksanakan misi yang mereka emban darinya. Perkataan itu digenapi
pada hari Pentakosta yang jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Saudara-saudara, makna Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah perayaan umat Israel purba yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah. Pada hari itu, umat merayakan dua hal. Yang pertama, kebaikan Allah karena panen yang berhasil dan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, ketika tiba hari Pentakosta, para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang disebut Petrus sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa ada di sana, kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Mereka bersama orang banyak mendengarkan bunyi angin itu. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah, di tengah kebingungan, orang banyak mendengarkan bahwa penjelasan dalam bahasa mereka yang disampaikan para rasul ini. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-6. Mereka mengetahui bahwa rasul-rasul ini adalah orang-orang Galilea yang tidak pernah sama sekali belajar tentang bahasa asing. Tetapi bagaimana mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu? Kisah Rasul 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saudara-saudara, meskipun orang-orang mendengar dalam bahasa-bahasa yang berbeda, namun semua yang disampaikan oleh para rasul itu memiliki satu arti yang sangat penting, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tuhan sanggup memenuhi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus yang menyertai dan memperlengkapi hamba-hambanya. Melalui pekerjaan Roh Kudus, maka para rasul diberi kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Sedangkan dalam kisah Menara Babel, bahasa yang satu pun diubah menjadi banyak dan berserakan. Namun pada hari Pentakosta, bahasa yang berbeda-beda itu memperoleh berita yang sama, yaitu tentang perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana cara kita merayakan Pentakosta tersebut? Yang pertama, dengan menaikkan syukur atas kuasa Roh Kudus yang menaungi gereja dan orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani. Contohnya, seperti kita sebagai anak muda, untuk tidak hanya berdiam diri dan melakukan hal-hal yang tidak baik, melainkan marilah kita melakukan hal-hal positif seperti mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk menabur kebaikan, saling menolong antar sesama, karena memang itulah yang tujuan Allah. Memang itu adalah tujuan Allah untuk menurunkan Roh Kudus kepada para rasul agar mereka dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan kepada banyak orang. Kemudian yang kedua, dengan memperlengkapi dan mengutus orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia membawa berita Injil itu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak akan bisa melakukan hal baik kepada orang lain jikalau suasana hati kita saja sedang tidak baik. Nah, misalnya kayak gini, kita sedang marahan dengan orang tua kita, terus kita mau melakukan hal baik kepada orang lain,
maka otomatis hal itu akan terasa sulit bagi kita. Karena apa? Karena hubungan kita dengan orang tua kita saja tidak baik, coba. Lalu bagaimana caranya kita mau menjalin hubungan dengan orang lain? Untuk itu saudara-saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan sedang menggerakkan hati kita untuk menyerahkan diri, memenuhi panggilan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca dan dengarkan tadi, biarlah semuanya itu dapat kami pahami dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika aku berada dalam kesesakan,